Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Partai Keadilan Sejahtera menamakan dirinya sebagai partai dakwah. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa PKS menamakan dirinya sebagai partai dakwah? Padahal dia berkiprah di bidang politik. Sebetulnya makna dakwah itu adalah islah. Islah artinya adalah memperbaiki menjadi lebih baik. Artinya juga sama dengan reformasi. How to reform this nation. Jadi bagi PKS, berpolitik itu adalah ibadah. Bagi PKS, berpolitik itu adalah dakwah. Karena dakwah itu adalah ibadah. Jadi kita ingin berdakwah di level negara. Kita ingin memperbaiki kualitas umat ini. Kita ingin memperbaiki kualitas bangsa ini. Dengan berdakwah, maka setiap kader diharapkan baik yang duduk pada jabatan publik maupun non-publik memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat. Yang kedua, sering orang bertanya tentang nama Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri. Keadilan itu diambil dari dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ma'idah yang berbunyi, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku adillah kalian, karena itu lebih dekat kepada takwa. Jadi keadilan itu adalah dalam rangka ibadah, dan beribadah itu adalah dalam rangka untuk mencapai ketakwaan. Jadi dalam aspek keadilan ini lebih kuat kepada aspek hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sejahtera adalah merupakan tujuan dari setiap manusia di dalam hidupnya. Jadi bagaimana agar seluruh bangsa ini, seluruh umat ini, kehidupan mereka lebih sejahtera. Jadi aspek sejahtera lebih kuat kepada aspek hablum minan nas. Tentang ideologi keadilan. Ideologi keadilan telah kita lakukan internalisasi, pendalaman, pemahaman tentang keadilan itu sendiri. Lalu diobjektifikasi supaya dia bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Dan secara ideologi, Partai Keadilan Sejahtera juga sudah menyusun konsep-konsep daripada ideologi keadilan ini dan menerjemahkannya ke dalam bentuk sikap-sikap PKS dalam beberapa bidang aspek kehidupan manusia. Di bidang ideologi, PKS memandang keadilan itu adalah dalam bentuk tauhidullah. Dalam bidang politik, PKS akan berjuang melalui sarana demokrasi. Di bidang ekonomi, PKS akan membangun suatu sistem ekonomi yang egaliter, equality opportunity, sama kesempatan setiap orang untuk mendapatkan akses ekonomi. Dan tentunya dalam kebijakan nanti akan dijelaskan dalam platform PKS. Di bidang sosial kita ingin membentuk suatu masyarakat madani, masyarakat sipil yang berperadaban. Dan di bidang budaya kita ingin menanamkan sifat kebinekaan, pluralitas. Kita boleh berbeda paham, berbeda agama, dan juga berbeda keyakinan, tapi kita harus bisa bergaul dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kemudian juga PKS memiliki prinsip-prinsip. Ini yang disebut dengan mabadi. Ada manhaj dakwah kita, ada kurikulum dakwah kita, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada falsafah dasar perjuangan Partai Keadilan Sejahtera yang telah disusun oleh Majelis Pertimbangan Pusat. Ini adalah merupakan prinsip-prinsip daripada PKS yang menjadi pedoman bagi seluruh struktur dan kader di dalam menjalankan roda berpartai ini. Pada sisi lain ada ijtihad. Ada keputusan Majelis Syuro misalnya. Ada platform PKS di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang budaya, dan di bidang sosial. Ada langkah-langkah politik
keputusan-keputusan yang diambil oleh DPP, MPP, dan Dewan Syariah Pusat. Ada misalnya terkait dengan koalisi. Tingkat koalisi itu sendiri dibagi-bagi. Ada koalisi yang tingkatnya itu adalah tingkat koalisi ideologis. Ada yang tingkat koalisi strategis. Ada tingkat koalisi yang taktis. Ada juga koalisi yang teknis. Umpamanya dalam hal pilkada misalnya. Kita memandang pilkada itu bukanlah koalisi ideologis, bukanlah koalisi akidah. Dia adalah merupakan mungkin pada level taktis dan level teknis saja. Jadi ini bukan soal akidah. Pertanyaannya adalah sejauh mana misi islahul hukumah, sejauh mana misi islahul hukumah ini dapat berjalan melalui koalisi itu. Perbaikan pemerintahan, perbaikan masyarakat, mencapai suatu keadilan, kesejahteraan, dan bermartabat, inilah yang kita capai. Karena tujuan Partai Keadilan Sejahtera adalah mencapai masyarakat madani yang berkeadilan dan juga berkesejahteraan dan juga bermartabat, dignity, dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain. Sedangkan visi Partai Keadilan Sejahtera tahun 2010 adalah menjadi partai dakwah yang kokoh untuk memimpin dan melayani bangsa. Makna partai dakwah sudah saya terangkan di depan tadi, adalah melakukan islah. Sedangkan makna yang kokoh dalam Munas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2005 disepakati. Kita ingin mencapai hasil pada tahun 2009 ini dalam pemilu itu sebesar 20%. Jadi kita melihat bahwa untuk kokohnya suatu partai dakwah di tahun 2009 adalah kita mampu mencapai angka 20%. Dan juga ini adalah agar kita berperan dalam memimpin dan melayani bangsa. Memang memimpin ini harus dengan satu kekuatan politik, dengan satu kekuatan di masyarakat kita yang signifikan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Dan prinsip melayani adalah sesuai dengan satu pepatah Arab yang mengatakan Sayyidul Qaum Khadimuhum, bahwa pemimpin satu kaum itu adalah merupakan pelayan bagi kaum itu sendiri. Dan tentunya ini sangat sesuai dengan misi Partai Keadilan Sejahtera dalam pemerintahan ini. Yang pertama adalah misi perubahan, change. Kita ingin merubah keadaan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Misi yang kedua adalah misi pelayanan. Jadi di mana-mana PKS senantiasa peduli kepada masyarakat untuk melayani. Kalau dulu pemimpin itu seringkali hanya minta dilayani, sekarang pemimpin harus melayani masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah misi penyelamatan. Kita ingin menyelamatkan manusia Indonesia ini, kita ingin menyelamatkan bangsa ini, kita ingin menyelamatkan umat ini, khususnya moral. Sebab persoalan kita hari ini adalah persoalan moral. Betapa banyak pejabat yang ditangkap oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh polisi umpamanya, karena terlibat korupsi. Betapa losis APBN kita masih mencapai angka 30%, dan itu adalah sangat besar karena faktor moral. Disinilah kita ingin menyelamatkan moral bangsa ini. Rusaknya moral, rusak ekonomi kita, rusak politik kita, rusak sosial kita, rusak budaya kita, rusak lingkungan kita. Terjadi juga illegal logging. Kita lihat bagaimana kerusakan lingkungan, dan ini kita wajib untuk menyelamatkannya. Lingkungan kita yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Semua ini hanya bisa dijalankan oleh sumber daya manusia yang bercirikan bersih, peduli, dan profesional. Bersih maknanya adalah bahwa seorang itu saleh secara pribadi, dia anti korupsi. Sedangkan peduli, dia saleh secara sosial, dia peduli, dia caring kepada orang lain. Dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan profesional, dia harus memiliki core kompetensi. Dia harus memiliki satu skill, keahlian, sehingga dia bermanfaat. Inilah ciri-ciri sumber daya manusia yang disiapkan oleh PKS atau dibangun oleh PKS. Cantik kerudung putri Melayu, bangkai bunga di atas nampan. Kalau ingin Indonesia maju, pilih saja nomor 8. Allahu Akbar.